Wilujeng Sumping, Wilujeng welcome, selamat datang di channel Dongeng Abang. Klik tombol like, comment, share, and subscribe-nya ya. Adapun jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Cus, kita langsung saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Di desa Karangkamuyan terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dipimpin raja yang bijaksana bernama Adimulya Sang Hyang Cipta Permana Dikusumah dengan permaisuri Dewi Naganingrum. Setelah beberapa tahun menikah, Dewi Naganingrum belum dikaruniai anak. Sementara, raja telah mengidam-idamkan memiliki anak untuk penerus tahtanya. Akhirnya, permaisuri meminta raja menikah lagi. Awalnya, raja menolak, namun ia menyanggupi permintaan permaisuri dengan syarat wanita tersebut harus pilihan permaisuri. Pilihan permaisuri jatuh pada salah seorang selir bernama Dewi Pangrep. Perintah yang awalnya ditolak itu, akhirnya diterima Dewi Pangrep. Dari pernikahan dengan Baginda Raja, Dewi Pangrep hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Haryang Banga. Kelahiran putra Dewi Pangrep itu disambut sukacita oleh rakyat Galuh. Namun kebahagiaan Dewi Pangrep tidak berlangsung lama, karena Dewi Naganingrum tengah mengandung. Dewi Pangrep merasa gelisah, ia khawatir karena putranya memiliki pesaing dalam pewarisan tahta raja. Dewi Pangrep mulai menyusun rencana supaya bayi Dewi Naganingrum tidak sampai lahir. Dengan bantuan patih kerajaan bernama Bondan Sarati, Dewi Pangrep mulai melancarkan siasat serta menyebarkan fitnah menggulingkan Baginda Raja agar mudah merebut tahta kerajaan. Bondan Sarati yang diiming-imingi kedudukan itu terkena bujukan Dewi Pangrep. Keduanya sepakat melenyapkan bayi yang akan dilahirkan Dewi Naganingrum. Selain itu, rakyat dipengaruhi agar tunduk dan patuh pada patih Bondan Sarati. Baginda Raja berhasil disingkirkan dari kerajaan ke sebuah tempat terpencil bernama Gunung Padang, letaknya di daerah Cikoneng, Ciamis. Di tempat tersebut, Baginda Raja bertapa dan berganti nama menjadi Pandita Ajar Sukaresi, supaya tidak diketahui keberadaannya. Saat Dewi Naganingrum melahirkan, Walengser, abdi suruhan, segera memasukkan bayi ke dalam peti dengan sebutir telur. Peti tersebut dihanyutkan di sungai Citandui, tujuannya supaya bayi selamat dari usaha pembunuhan dari Bondan Sarati dan Dewi Pangrep. Walengser mengumumkan pada masyarakat Galuh bahwa bayi yang dilahirkan Dewi Naganingrum telah meninggal dunia. Sementara di pinggiran sungai Citandui hidup sepasang kakek dan nenek yang bernama Aki dan Nini Balangantrang. Kehidupan sehari-hari mereka adalah menangkap ikan di sungai Citandui. Suatu ketika, Aki Balangantrang dikejutkan oleh peti yang berisi bayi. Aki dan Nini Balangantrang yang dianggap sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Bayi tersebut dibawa ke daerah yang lebih aman, yaitu daerah Rancah, Geger Sunten. Di tempat ini, bayi dibesarkan dan dididik. Suatu ketika, Aki Balangantrang mengajak putranya ke hutan untuk menyumpit burung. Putra Aki Balangantrang sangat terpukau dengan keindahan burung dan meminta Aki Balangantrang untuk tidak menyumpitnya. Orang-orang sekitar menyebut burung tersebut dengan nama ciung, lalu putra Aki Balangantrang menunjuk hewan lain yang dikenal dengan sebutan wanara. Putra Aki Balangantrang menyadari dirinya belum memiliki nama. Akhirnya Aki Balangantrang menawarkan nama Ciung Wanara pada putranya. Pada sore harinya, Aki Balangantrang memberitahu pada Nini bahwa putra mereka telah memiliki nama, yaitu Ciung Wanara. Waktu berlalu sangat cepat, Ciung Wanara tumbuh dewasa. Aki Balangantrang memintanya untuk menemui petapa sakti di Gunung Padang yang bernama Pandita Ajar Sukaresi. Setelah berkenalan, Ciung Wanara menyerahkan telur putih titipan Aki Balangantrang kepada Pandita. Tak berapa lama, datang seekor ular naga yang mengerami telur putih tersebut. Ciung Wanara terheran-heran, sebaliknya Pandita tetap tenang. Ciung Wanara memohon kepada Pandita Ajar Sukaresi untuk berburu. Pandita menerimanya.
Sejak saat itu, Cium Wanara menyebut Pandita dengan sebutan guru. Cium Wanara menjadi pemuda gagah perkasa yang berilmu tinggi. Suatu hari, ia diminta untuk melihat telur yang dierami ular naga. Cium Wanara terkejut karena telur menetas dan menjadi anak ayam jantan. Ia memohon pamit pada gurunya untuk memperlihatkan anak ayam itu pada Aki dan Nini. Kemudian, Aki Balangan Terang memberi nama ayam itu si Jalak Harupat. Setelah dipimpin Patih Bondan Sarati dan Dewi Pangreep, kondisi kerajaan Galuh kacau balau. Banyak keributan dan kekerasan di wilayah kerajaan ini. Bondan Sarati dan Dewi Pangreep lebih memilih memikirkan kesenangan sendiri. Bondan Sarati senang mengadu ayam, hampir setiap hari ia menyelenggarakan sayembara sabung ayam. Suatu hari, Bondan Sarati menyuruh anak tirinya, Haryang Banga, anak selir Dewi Pangreep, menyelenggarakan sabung ayam dengan hadiah kerajaan Galuh. Bondan Sarati optimis bahwa ayam miliknya tidak akan kalah. Cium Wanara yang mendengar pengumuman itu tertarik untuk turut ikut sayembara. Ia meminta izin Aki Balangan Terang yang kemudian memberikan izin. Pertarungan ayam milik Cium Wanara dan Bondan Sarati sangat menarik perhatian penonton. Akhirnya, ayam milik Bondan Sarati kalah hingga tak berkutik lagi. Menyadari kekalahannya, Bondan Sarati ingkar janji dan meminta pasukannya menangkap Cium Wanara. Haryang Banga yang melihat kejadian itu marah dan menyerang Cium Wanara. Perkelahian itu dilerai oleh Walengser yang dalam hati bertanya-tanya siapa anak muda yang wajahnya mirip Raja Galuh Adimulya Sang Hyang Cipta Permana Dikusuma. Walengser memberikan penghormatan kepada Cium Wanara setelah mengetahui bahwa pemuda itu adalah bayi yang dihanyutkan. Penghormatan itu diikuti oleh Haryang Banga, saudara seayah namun berbeda ibu. Akhirnya, semua orang di kerajaan Galuh mengetahui bahwa Cium Wanara adalah keturunan Raja Galuh. Ia berhak atas tahta kerajaan dan pewaris ayahnya Adimulya Sang Hyang Cipta Permana Dikusuma. Kemudian, Haryang Banga diberikan kekuasaan untuk mendirikan kerajaan Majapahit di daerah Jawa Tengah serta menjadi raja di sana. Cium Wanara menjadi raja di kerajaan Galuh. Ia memiliki pendamping yang bernama Kencana Wangi dan seorang putri yang bernama Dewi Ayu Purbasari. Mungkin teman-teman semua mengerti kisah di balik ceritanya. Adapun pesan moral yang disampaikan dari cerita tersebut. Oke, jangan lupa untuk menyampaikan pesan moralnya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Juga apabila ada request dongeng atau kisah cerita Tanah Sunda ataupun Nusantara yang lainnya, boleh teman-teman langsung komen aja request di kolom komentar. Tinggal langsung saja, nanti Abah akan bawakan kisah ceritanya. Baiklah, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.